berkaitan dengan posisi seorang istri. Ketika seorang wanita sudah menyatakan dirinya untuk jadi istri orang lain melalui akad yang dilakukan oleh sang wali, maka dia punya kewajiban, yaitu apa? Taat kepada suaminya dan melakukan aktivitas rumah tangga. Sehingga melayani suami dalam hal ini statusnya adalah tanggung jawab dia. Sebagaimana seorang lelaki punya tanggung jawab untuk mencari nafkah bagi istrinya. Sang istri tidak punya tanggung jawab untuk memberikan nafkah atau mencari nafkah untuk dirinya maupun untuk anaknya. Sehingga ketika nafkah itu kurang, sementara suami tidak berusaha untuk mencari yang lebih, maka suami berdosa. Misalnya, untuk seorang istri yang tinggal di Padang, butuh berapa duit dia bisa hidup normal? Sehari 50.000 cukup? Seorang wanita hidup di Padang 50.000 cukup sehari? Hah? Cukup. Cukup. Gimana bapak-bapak, ibu-ibu? Hah? Satu orang cukup ya? 100 tanpa ini cukup. Tanpa anak. Nanti ada nafkah anak sendiri, ada nafkah istri sendiri. Kalau khusus nafkah wanita ini 50.000 cukup sehari? Cukup. Cukup ya? Cukup. Masya Allah. Jadi kalau bapak penghasilannya 200 bisa 4 itu ya? 4 kali ngasih nafkah maksudnya Pak ya? Kejauhan bapak-bapak. Baik. Nah, ketika nilai minimal adalah 50, seorang mahasiswa dia bekerja, lalu nikah, maka berarti kewajiban dia adalah menyediakan uang senilai 50.000 per hari untuk istrinya, plus nafkah untuk dirinya. Misalnya nafkah untuk dirinya juga 50. Berarti dia harus berusaha punya pendapatan 100. Kalau kemudian pendapatan dia kurang dari 50, Pak saya sudah kerja, pendapatan saya 30.000. Saya kerja dari jam 8 sampai jam 10. Jam 8 pagi sampai jam 10 pagi. Udah setelah itu saya mancing. Dia cuma ngasih uang 30.000 kepada istrinya. Kurang. Maka lelaki ini berdosa. Kenapa? Karena nafkah yang dia berikan kepada istrinya kurang. Dia harus nyari kerja yang lain sampai batas minimal. Nah seperti itulah aturan berkaitan dengan masalah pemberian nafkah. Tapi kalau Anda bisa ngasih yang lebih, misalnya saya sudah ngasih 60.000 Pak, lebih dari 50. Dan itu lebih dari kebutuhan normal seorang wanita yang tinggal di Padang. Sehingga insya Allah istri saya ya cukup. Namun karena ada keinginan, kebutuhan dan keinginan kan beda ya. Karena ada banyak keinginan, jadinya dia minta lebih. Nah saat dia minta lebih, aku nggak bisa nyediakan. Terus dia berinisiatif kerja sendiri. Nah kalau seperti ini, berarti wanita ini kerja untuk dirinya, bukan kerja untuk keluarganya. Makanya mungkin perlu dipastikan ya, ibu-ibu yang kerja itu jujur, kerja untuk dirinya atau kerja untuk keluarganya. Kerja untuk agar dia nanti butuh apapun bisa dia beli, atau kerja untuk membantu ekonomi keluarga. Itu beda Pak. Ada wanita yang kerja untuk dirinya, sehingga dia memang kelihatannya kerja di rumah atau bahkan di kantor, punya penghasilan. Tapi dalam pikiran dia tujuannya adalah untuk dirinya, ngejar gaya hidup, pengen gonta-ganti HP, pengen selalu belanja tiap hari. Berarti dia kerja untuk dirinya, bukan untuk keluarganya. Tapi ada juga yang kerja untuk keluarganya, sehingga dia tabung itu nanti untuk anaknya, biaya pendidikan anaknya dan seterusnya. Berarti dia bekerja untuk keluarganya. Nah seperti ini kembali kepada niat. Kalaupun dia bekerja untuk dirinya, jika sampai mengurangi kewajiban dia sebagai istri, ya maka dia bersalah dalam hal ini. Karena seharusnya normal dia bekerja untuk rumah tangga misalnya 5 jam, dia kurangi jadi tinggal 3 jam. Di posisi ini dia kurang dalam melayani suaminya. Maka mungkin perlu dipertimbangkan, ini kerja untuk dirinya atau kerja untuk keluarganya, yang pertama. Yang kedua, jangan sampai dia mengurangi jatah jam yang seharusnya dia lakukan untuk
suaminya, untuk keluarganya agar tidak terlantar ya dalam urusan makanan maupun yang lain. Wallahu a'lam.